Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Murabikatul Muna. NIM saya 231111838. Saya mahasiswa semester 4 Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Kali ini saya ingin mempraktikkan tentang penyelenggaraan jenazah. Nah, hukum kita melaksanakannya yaitu fardu kifayah. Kewajiban kita yaitu memandikan, mengafani, dan mensolatkan jenazah tersebut. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu membimbing untuk seorang yang menghadapi sakaratul maut dengan menyebutkan la ilaha illallah. Setelah dipastikan jenazah sudah tiada, kita tutup matanya dan kita sedekapkan tangannya di atas perut, lalu kita tutup dengan kain ke seluruh badannya dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan untuk yang melayat bisa sambil membacakan surah Yasin sebelum jenazah dimandikan. Oke, kita persiapkan alatnya dulu. Pertama yaitu kita siapkan alat-alat mengafani jenazah. Yang pertama ada kain kafan, setelah itu ada kapas, cendana, gunting, minyak wangi, dan tikar. Cara memotong kain kafan, yang pertama yaitu siapkan tikar, setelah itu ukur tinggi badan mayat ditambah 20 cm untuk mengikat atas bawah, lalu potong kain sesuai ukuran mayat yang sudah diukur tadi, lalu potong sisi kain sebanyak 5 tali. Nah, untuk bikin talinya kita potong sisinya. Setelah itu kita buat kerudungnya untuk mayat perempuan. Nah, ini kita lipat dulu seperti bentuk segitiga, kita sesuaikan dengan ukuran kepala mayat. Setelah itu lalu kita gunting. Nah, kita lihat yang sama seperti di video ini ya. Kita gunting sampai nanti membentuk persegi. Setelah membuat kerudung selesai, kita lanjut membuat baju untuk mayat dengan kita sesuaikan ukuran badan mayat. Kita ukur dulu, sesuaikan dengan badannya tadi, lalu kita gunting. Setelah selesai digunting, kita lipat, lalu kita ukur sepertiga jari kita untuk membuat di bagian leher. Nah, kita gunting lagi di bagian lehernya sampai menjadi seperti ini. Nah, itu. Selanjutnya kita ambil kain lagi, kita buat untuk celana dalamnya. Nah, kita lipat dulu. Lipatnya sedikit aja ya. Setelah kita lipat, kita gunting sisi demi sisinya. Nah, kita gunting sisi yang pertama, lalu samakan dengan sisi yang pertama tadi di sisi yang kedua. Setelah itu kita buka, lalu kita lipat tengahnya. Nah, kita lipat lagi menjadi seperti itu ya. Nah, ini sudah jadi untuk celana dalamnya. Kita lanjut lagi ambil kain sisanya, lalu kita gunting. Nah, yang pertama ini kita untuk bendera yang ada di atas kuburan mayat nanti. Setelah itu yang kedua untuk payungnya. Nah, kita masuk cara menyusun kain kafan dan menyiapkan kapas. Pertama kita siapkan tikar, lalu kita susun 5 tali tadi. Lalu untuk kain yang pertama kita letakkan di sebelah kanan. Oke.
Untuk kain yang kedua lagi kita letakkan di sebelah kiri, dan yang kain ketiga kita letakkan di tengah. Kita susun lagi supaya rapi ya, supaya nanti mudah saat mengafani jenazahnya. Setelah itu kita ambil baju yang sudah dipotong tadi. Nah, ini ada baju dan celana dalamnya. Lalu kita pasang kerudungnya di bawah bajunya, kita letakkan di bawah baju ya. Oke, setelah itu nah kita rapikan lagi. Dan di atas celana dalamnya itu kita kasih kapas, dan nanti akan ditaburi dengan kayu cendana. Nah, karena ini sebagai praktik aja, jadi kita tidak pakai kayu cendana dan kita pakai bedak aja. Nah, ini kita tabur di atas kapas. Setelah itu kita masuk alat dan bahan memandikan jenazah. Yang pertama kita siapkan air bersih secukupnya, lalu siapkan 4 ember, 1 ember untuk mandi, 1 ember untuk sabun, satunya lagi untuk air kapur, dan satunya lagi untuk wudhu. Lalu siapkan gayung sebanyak 4 juga karena embernya juga 4. Lalu siapkan sabun mandi dan samponya. Siapkan kapur barus, lalu siapkan 3 kain. Yang pertama ada tapi bahala itu untuk pas mandinya atau kain basahan. Yang kedua ada handuk, dan yang ketiga ada kain yang kering untuk mengeringkan badan nanti. Setelah itu kita siapkan sarung tangan. Lebih baik lagi kalau menggunakan sarung tangan yang karet ya. Lalu alas mandi. Nah, di alas mandi ini bisa dengan batang pisang. Apabila ada anak atau saudara, lebih baik lagi dipangku saja ya, tidak menggunakan alas mandi. Setelah itu ada kembang dan minyak wangi. Oke, kita masuk tata cara memandikan jenazah. Yang pertama kita angkat jenazahnya, lalu kita letakkan di atas alas mandi yang sudah disiapkan. Lalu kita lepaskan baju mayat. Setelah itu kita tutup lagi dengan kain bahalai. Nah, setelah itu kita siram ke seluruh badannya. Kita siram dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah sampai 3 kali. Lalu kita ambil sedikit batang pisang. Nah, sebelum itu kita siram lagi dengan air mengalir ya, bisa juga dengan air kerana. Setelah itu kita pakai batang pisang ini, kita guyur supaya membersihkan area dubur. Kita bersihkan. Ini saya dibantu dengan ayah saya. Nah, setelah itu kita cek lagi apakah sudah bersih apa belum di area duburnya. Lalu kita tambah lagi, kita siram lagi dengan air sabun ya. Nah, kita siram dengan air sabun. Oke, kita siram sebanyak 3 kali. Lalu kita buka di area wajahnya, kita tutup wajahnya. Lalu kita buka juga di area kakinya, jadi wajah, badan, dan kakinya sedikit saja ya. Kita siram sebanyak 3 kali. Kita bersihkan sampai bersih. Setelah dipastikan bersih, kita tutup lagi. Lalu nanti habis ini kita siram lagi menggunakan air kembang. Ini kita baca dalam hati Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sebanyak 3 kali, sambil disiram ke seluruh badan kanan dari atas ke bawah sebanyak 3 kali.
dengan membaca Bismillah ghufranaka ya Rahman. Lalu siram lagi sebelah kiri dengan membaca Bismillah ghufranaka ya Rahim. Setelah memandikan selesai, kita lanjut mewudukan. Pertama membasuh muka 3 kali dengan membaca niat wudhu mayat dalam hati ya, dengan niat nawaitul wudhu ali hazimil mayiti lillahi ta'ala. Kita basuh mukanya sebanyak 3 kali. Lalu ini kita basuh tangan sebelah kanannya sebanyak 3 kali, dan tangan sebelah kiri juga kita basuh sebanyak 3 kali. Setelah tangan selesai, kita basuh lagi kepalanya sebanyak 3 kali. Lalu kita basuh telinga kanan sebanyak 3 kali juga, dan telinga kiri sebanyak 3 kali. Lalu kita basuh kakinya sebelah kanan dulu, dan setelah itu sebelah kiri masing-masing juga 3 kali. Lalu kita tutup lagi dengan kita siram air kembangnya. Setelah itu kita selesai nanti membersihkan dengan air ini, nanti kita ganti dengan kain yang kering, atau bisa juga dengan handuk ya, atau cukup dengan kain kering juga nggak apa-apa. Nah, ini kita ganti dengan kain basahannya ke kain kering. Rentangkan kain di atas mayat, tarik kain yang basah ke bawah, digantikan dengan kain keringnya ya, atau bisa juga dengan handuk, atau cuma langsung kain kering aja juga nggak apa-apa. Kita ganti. Setelah selesai, kita pinggirin untuk kain yang basah tadi, lalu kita bawa lagi mayatnya ke dalam rumah untuk proses mengafani jenazah. Kita masuk ke proses mengafani jenazah. Yang pertama kita buka dulu tikar yang sudah digulung tadi, yang ada kain kafan sudah kita susun tadi. Lalu kita letakkan mayatnya di atas kain tersebut. Lalu kita sedekapkan tangannya, posisi tangan kiri di bawah dan tangan kanan di atas, letakkan di atas pusat. Setelah itu kita pasang celana dalamnya, kita rapikan, lalu kita ambil kapas, kita tabur lagi dengan kayu cendana, lalu kita letakkan kapasnya di ujung kaki. Nah, jadi ujung kaki itu ada 2 kapas, lalu kita ambil kapas lagi, kita tabur kayu cendana lagi, kita letakkan di lutut kaki kanan dan kaki kiri. Setelah itu kita ambil kapas lagi, kita taburin lagi dengan kayu cendananya, kita taruh di bagian pusat. Ambil lagi kapasnya, kita tabur lagi dan letakkan di wajah mayat. Lalu satu lagi kapasnya kita taburin dulu dengan kayu cendana, kita letakkan di siku sebelah kanan dan siku sebelah kiri. Setelah itu kita pasang bajunya, pelan-pelan dalam memasang baju agar kapasnya tidak kemana-mana. Setelah masang baju selesai, kita pasang kerudungnya bagi mayat perempuan, dipasang serapi mungkin. Oke, sudah. Setelah itu tutup kain sebelah kiri terlebih dahulu ke arah kanan, lalu dari arah kanan ke sebelah kiri untuk kain yang pertama, lalu
Lalu kain kedua ke kanan, ke sebelah kiri, dari kiri ke sebelah kanan, dibolak-balik seperti itu ya. Setelah itu cara menalinya yaitu posisi yang di bawah kaki itu kita lipat di tengah. Cara melipatnya yaitu dengan ikatan tali sampul, jangan diikat bisit ya, kita ikat sampul aja. Lalu untuk posisi di bawah lutut kita arahkan ke pinggir, kita ikat sampul lagi. Dan untuk posisi di pinggang kita ikat di samping juga dengan ikatan sampul, dan ikatan di atas perut kita ikat juga di bagian samping dengan ikat sampul, dan terakhir di atas kepala dengan ikatan tengah juga seperti di bawah kaki dengan ikatan sampul juga. Setelah itu kita tutup kembali mayatnya dan jenazah siap untuk disolatkan. Oke, mungkin sampai situ saja dulu videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.